Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis kali ini kita akan membahas tentang industri kreatif. Di studio telah bersama kami Pak Suherman Wijaya, adalah seorang expert, pelatih, trainer di bidang industri kreatif. Beliau juga adalah Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Tangerang Raya. Selamat pagi Pak Suherman, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianyet, kabar baik sekali. Sahabat Tribuners, kalau saya jumpa Pak Suherman Wijaya, selalu sangat baik. Inilah yang membuat energi akan selalu termotivasi dan semakin semangat jadinya Pak Suherman. Pak Suherman, mungkin yang saya sampaikan itu masih ada beberapa kegiatan Bapak yang tidak tersampaikan. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada sahabat Tribuners kegiatan apa yang Bapak lakukan selain sebagai konsultan, selain sebagai dosen juga ya di Prastia Mulia, dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan saat ini Pak? Oke, ya tepat sekali Pak. Saya memang berprofesi sebagai edukator mungkin ya. Edukator yang istilahnya adalah dikenal sebagai dosen ya di kampus Prastia Mulia, itu kampus bisnis dikenalnya seperti itu, di mana kami memiliki semangat untuk membuat Indonesia melahirkan lebih banyak lagi pebisnis yang tangguh, pebisnis yang baik ya, supaya perekonomian Indonesia serta masyarakatnya lebih sejahtera gitu. Nah, di luar kampus saya juga bantu kawan-kawan yang membutuhkan ya untuk pengembangan dirinya, self development, juga untuk pengembangan bisnisnya menjadi lebih meluas dan menjadi lebih banyak benefit bagi masyarakat maupun tentunya shareholder sendiri gitu. Kalau sekarang ini kebetulan lagi di Medan ya. Terima kasih sudah diundang untuk mengisi inspirasi bisnis di Tribun Medan, karena saya sedang membantu Kemenparekraf ya, Mas Sandi Uno nih, Mas Menteri kita, dalam kaitan program Indonesia Tourism Development Programs seperti itu. Jadi beberapa hari kemarin dulu ya, kami mulai melakukan pelatihan yang sudah masuk ke 23 ya, untuk memperkenalkan dunia online bagi para pelaku usaha di 6 DPP gitu. Nah, DPP itu sendiri mungkin belum banyak yang tahu ya. Itu adalah istilah bagi di kementerian, yaitu destinasi prioritas pariwisata. Yang menariknya lagi, di dalam yang prioritas ada lagi tahapan super prioritas seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah harapan kita semua adalah agar para pelaku usaha ya, tidak cuma di dalam destinasi untuk pariwisata saja, tapi juga seantero Indonesia, supaya semakin bertumbuh, semakin meningkat kapasitas kemampuannya agar bisa melayani konsumen dengan baik, melayani masyarakat dengan baik, sehingga akhirnya terpulang kepada diri sendiri tentunya ya, menjadi lebih sejahtera, begitu ya Pak Sian. Menarik Pak Suherman. Pak Suherman, DPP dari ke-6 wilayah ini mana saja ya Pak ya, kalau boleh diketahui Pak? Oke. 6 DPP yang saat ini masuk di dalam program ITDP kami adalah ya di sini Toba dan sekitarnya ya. Kemudian ada lagi Lombok, Jawa, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Jawa Tengahnya adalah Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Kalau Jawa Timurnya itu Bromo, Tengger, Semeru. Wah, seperti itu. Wow. Kemudian masuk lagi ke Sulawesi, Wakatobi. Ya. Nah, kalau tadi Lombok, NTB ya. NTT-nya juga masuk tuh Pak Sianiat. Yaitu satu-satunya tempat yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Ada something di dalam tempat tersebut, di destinasi tersebut, yaitu Komodo Dragon. Luar biasa. Ya, Labuan Bajo. Nah, sekarang sudah ada banyak direct flight ke Labuan Bajo. Sudah.
Ya, sejak saya sendiri masuk Labuan Bajo waktu 2018-2019, waktu melakukan research di sana untuk pelaku usaha khususnya kuliner tuh, ya. Menarik. Waktu itu dapat dipercaya pemerintah Kemdikbud, ya, diberikan dana penelitian seperti itu. Luar biasa, Menarik, Pak Suherman. Ya. Menarik sekali. Jadi bisa sambil memberikan pelatihan ya Pak Suherman, Betul. bisa jalan-jalan ke 6 destinasi terbaik Indonesia. 6 destinasi. Ini kan asik benar ini Pak Suherman. 6 destinasi prioritas. Bayangkan kalau sebagai masyarakat umum atau wisatawan mancanegara yang ingin ke sana kan harus persiapan dan sebagainya. Bapak tinggal jalan-jalan sambil training, sambil menikmati suasana di daerah tersebut. Persiapan ada juga, Pak. Oh, persiapan. Iya, persiapan harus ada juga. harus ada. Iya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi para rekan-rekan pelaku bisnis di sana. Menarik. Nah, Pak Suherman, kalau cerita pariwisata biasa dikaitkan dengan industri kreatif ya. Di industri kreatif ini diharapkan dapat mendukung industri pariwisata. Nah, definisi dari industri kreatif ini apa, Pak? Supaya nanti kita ada pemahaman yang sama tentang industri kreatif. Iya. Apakah misalnya kita melakukan sesuatu yang namanya kreatif adalah harus berbeda dan unik dibandingkan dengan yang lain, misalnya. Misalnya ada kerajinan tangan yang unik yang tidak dimiliki dan sebagainya. Mungkin Pak Suherman bisa memberikan sebuah gambaran sehingga kita semua sahabat Tribuners bisa lebih memahami industri kreatif dengan baik. Oh ya, baik Pak Sianyar. Dia setuju ya. Kata industri kreatif atau ekonomi kreatif ya, suka disingkat dengan aircraft itu belakangan ini kan beberapa tahun terakhir sering ya muncul disebut-sebut orang di media juga tertulis gitu ya. Tapi pada saat kalau misalnya ada yang ingin tahu lebih dalam lagi apa sih yang disebut aircraft, wah seringkali ada gamang gitu ya. Apa nih? Ekonomi kreatif itu apa? Industri kreatif itu apa gitu ya. Nah, kalau industri kreatif itu adalah bagian dari ekonomi kreatif mungkin seperti itu. Jadi ini kan dari dua kata ya, kata ekonomi dan kata kreatif gitu. Kalau disebut ekonominya sendiri, kalau kita bedah telah ya, itu kan adanya ada 3 pilar kan dalam ekonomi, yaitu 1 produksi. Ya. Jadi perlu adanya produksi. Kemudian sesudah produksi apalagi dilanjutkan dengan distribusi dari yang diproduksi ini kan. Sudah didistribusikan tujuannya untuk apa? Tentunya kalau kita bicara ekonomi, mesti kan ada kemanfaatan ya. Bagi siapa? Bagi para konsumen, masyarakat yang menjadi konsumen. Untuk apa? Untuk dikonsumsi. Nah, ini yang ketiga. Jadi produksi, distribusi dan dikonsumsi. Nah, 3 hal ini, 3 pilar ini terpenuhi, jadilah ekosistem ekonomi. Kemudian kaitkan dengan kata tadi ya, aircraft, ekonomi kreatif. Nah, kreatifnya sendiri apa? Ya, kata kreatif itu mengandung arti secara umum ya, adanya 1 ya, kreativitas intelektual yang masuk di dalam 3 pilar ini di dalam ekonomi seperti itu. Jadi adanya 1 daya pikir, daya olah otak kita, kepandaian, skills ya, yang bisa melahirkan sesuatu yang baru. Kata kreatif dari kreasi, gitu. Create, ya, menciptakan, melahirkan sesuatu yang baru. Nah, itulah ekonomi kreatif. Gitu. Kemudian dari ekonomi kreatif ini yang 3 pilar, di dalamnya kan banyak stakeholders ya, banyak lagi berbagai kegiatan. Nah, ini pada saat masuk ke masyarakat, ini kalau kita kategorikan dasar industri menjadi industri kreatif. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita di sini melalui acara Tribun Medan ya, pada saat bicara aircraft, ekonomi kreatif, industri kreatif, ini Tribuners sekarang bisa lebih punya pemahaman yang sama ya.
tentang apa itu industri kreatif dan ekonomi kreatif. Supaya persamaan artinya ada persamaan penafsirannya supaya lebih apa ya, lebih pas gitu ya. Pas dan detail ya. Iya. Jadi kalau dari segi ekonomi itu ada tiga pilar, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsumsi bagi konsumen ya, konsumsi. Nah, kemudian kreatif sendiri adalah bagaimana bisa meningkatkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru untuk ketiga pilar ini. Ya. Nah, di ekonomi kreatif Pak, di Kementerian Ekonomi Kreatif yang Bapak untuk kembangkan 6 destinasi prioritas pariwisata, termasuk ada Danau Toba ya. Ada Toba. Toba adalah kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini. Pak Syaniat nih ya? Bukan. Pak Syaniat dan kawan-kawan semua. Milik masyarakat. Kita hanya bagian dari masyarakat. Menghargai, dan ini sebuah anugerah ya. Danau Toba ini kan luar biasa. Betul. Danau terbesar dan keindahan, dan baru aja diselenggarakan F1 H2O Pak. Ya. Dari baru F1 bisa power. Lihat bagaimana yang sebelumnya hanya di darat Pak. Betul. Kencang di darat, ini kencang di air. Luar biasa ya. Dan ini takjub Pak ya, bagaimana mesin yang kita lihat itu dengan kecepatan yang sangat tinggi lagi bisa berpacu di air. Ini luar biasa. Pemandangan yang baru, unik, dan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Benar. Nah, Pak Suherman, dari ekonomi kreatif ini ada 3 pilar. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Betul. Mana yang terlebih dahulu menjadi prioritas untuk dikembangkan atau inovasi? Ya, pertanyaannya bagus sekali Pak. Ya, bahwa 3 mana yang duluan gitu ya. Nah, jawaban saya yang pertama adalah ketiga-tiga pilar tersebut harus diperhatikan. Ketiga-tiga pilar tersebut harus ditumbuh kembangkan. Tapi tetap tentunya ya akan ada skala prioritas. Nah, itu bisa bercermin pada hasil dari self assessment-nya kita. Kita ada di mana? Sebagai pelaku industri atau pelaku ekonominya, kita ini lebih berat atau dominan di pilar pertama kah, produksi? Atau pilar kedua, distribusinya? Atau yang ketiga nih, dikonsumsi? Gitu ya. Jadi lihat, kalau misalnya kita adalah produsen, berarti fokus dulu di produksi. Bagaimana kita bisa memproduksi dengan lebih baik? Satu, kualitas dulu yang utama. Sesudah kualitas, perhatikan lagi bagaimana kita bisa menjadi lebih banyak produksi. Kan kalau unsur produksi gitu ya Pak ya? Iya. Volume, tapi volume tentu yang bagus, bukan cuma ngasal kan gitu. Ya, kualitas. Kemudian prosesnya apakah sudah efisien? Nah, kreativitas di sana masuk kepada ranah proses produksi. Kaizennya di sana ya. Iya. Kalau misalnya kita ada bukan sebagai produsen, ya, tapi kita misalnya sebagai pedagangnya, sebagai penjualnya, tidak memproduksi, berarti kita masuk yang kedua nih, di dalam distribusi. Bagaimana produk yang telah diciptakan, telah dibuat oleh si produsen di pilar pertama, ini kita bawa, ya, kita siapkan, kita sediakan dengan cukup, dengan baik untuk bisa di-deliver kepada si konsumen yang nantinya dominan di pilar ketiga, konsumsi. Seperti itu. Ya. Hal yang menariknya lagi di dalam kita bicara tentang ekonomi kreatif, kan ada kata kreatif nih. Benar. Kreatif adalah apa? Tidak ada sekat. Jangan buat diri kita terselubung oleh apapun juga. Menarik ini. Yang sering kali apa? Mindsetnya kita nih, pikiran kita selalu berpikir bahwa kita nggak bisa. Ada ini ya, semua batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran. Mentalnya. Kemudian apalagi? Batasan-batasan seringkali itu diciptakan oleh apa? Oleh semangat.
Iya. gitu. Mind and spirit, ya. Itu seringkali itu membatasi diri. Itu adalah kendala besar untuk to be creative. Iya, menarik ini Pak. So to be creative, lepaskan diri kita. Beranikan kita untuk berpikir liar tanpa batasan, tanpa arahan gitu. Supaya makin banyak ide-ide yang muncul. Iya. Kita tidak tahu akan mana ide yang lebih efektif. Yang penting tanpa ada batasan, lahir semakin banyak ide-ide kreatif dulu. Betul. Dan implementasi yang maksimal ya. Iya. Nah, yang tadi pertanyaan awal kembali lagi, Bapak. Mana 3 pilar mana dulu? Iya kan? Iya. Nah, tergantung tadi kan saya bilang Kekuatan di mana? kekuatan di mana, serta posisi kita saat itu gimana, sikonnya gimana. Iya. Kalau kita sebagai produsen, tadi saya bilang ya, pilar pertama, apakah terus pilar pertama? Tergantung situasi. Kalau situasinya sebagai produsen, kita sedang membutuhkan, ya, lihat, untuk dalam proses produksi kan tadi saya katakan challenge-nya adalah bikin yang lebih baik, bikin yang lebih banyak, bikin yang lebih efisien. Untuk bikin ini kan perlu bahan baku, betul Pak? Perlu bahan penunjang lagi ya, para tribuners sekalian. Nah, pada saat kita butuh bahan baku, bahan penunjang dan sebagainya, kan kita nggak memproduksi itu. Jadi, pada saat kita memerlukan bisa mengadakan bahan baku penunjang, kita berlaku sebagai apa? Sebagai konsumen kan? Berarti kita mengkonsumsi pilar ketiga loh. Iya. Bukan lagi pilar pertama. Iya. Jadi pada saat situasi katakan misalnya kita sedang membutuhkan produk baru sebagai penunjang untuk produksi lebih baik, di sana berpikirnya pilar ketiga. Konsumsi ya. Konsumsi. Bagaimana bisa di efisiensi, produktiviti, dan menambah manfaat yang sangat lebih lagi. Iya. Jadi yang tadinya 1 jadi 3 kan? Iya. Seperti itu. Nah. Terus kalau misalnya kita udah memproduksi, kita sekarang, lihat nih, ternyata produk kita yang sudah baik, banyak, ya, tapi kok masih ada konsumen yang nggak dapat ya? Berarti apa? Volume lagi. Kita perlu pikirkan apa? Jangan-jangan distribusinya mandek. Oke. Nah, berpikir kreatif untuk pilar kedua. Jadi 3, 2, 1 tergantung sikon. Kalau industri ekonomi ini ketiga pilar ini berjalan dengan baik, produksi, kemudian distribusi dan konsumsi berjalan dengan baik dan kreatif, artinya inovasi semakin lama semakin cepat, semakin lebih baik. Iya. Indonesia maju dong. Pasti. Sangat maju. Pasti. Nah, bagaimana mewujudkannya Pak? Supaya nanti bisa sampai ke akar-akarnya. Yang pertama. Dan tantangannya apa? Yang paling utama yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah mesti berani. Berani. Ya. Kedua, lepas belenggu-belenggu yang diciptakan di dalam pikiran Anda. Seringkali kita seperti gajah sirkus. Gajah sirkus. Menarik ini Pak. Ekonomi, bisnis, kreatif, sampai sekarang ke sirkus. Gajah sirkus. Nah, itulah saya selalu membiasakan diri, ya, bahwa saya terlahir di dunia kreatif dan saya harus berpikir kreatif. Gajah sirkus. Dari ekonomi menjadi gajah sirkus. Ini sedang menelaah hubungannya apa Pak? Nah, hubungannya apa ya? Bahwa gajah sirkus seringkali, ya, dia tidak berani melangkah keluar dari radius sepanjang rantainya. Walaupun rantainya telah dilepas di kakinya. Persepsinya masih ada. Walaupun rantainya itu udah nggak terpasang. Kalau dia udah jinak, kan udah nggak dipasang lagi. Tapi pada saat ya pengelola sirkus baru mendapatkan gajah, baru menangkap atau membeli gajah barangkali, masih liar, pasti gajahnya dikerangkeng minimal di rantai kakinya. Ditaruh di dalam tonggak yang besar, kemudian disambungkan rantai, kakinya di rantai. Gajah masih liar, dia akan berupaya berontak ya. Mau coba keluar, tapi nggak bisa. Akhirnya dia menyerah.
Oh, ternyata dunia saya hanya sepanjang radius rantai. Ini tonggaknya, kemudian rantainya sekian. Nah, dia cuma main-main di sini aja. Katakan rantainya cuma 5 meter atau 15 meter. Ya udah dia melangkah 15 meter. Lebih dari itu, dia tercekat karena ada rantai. Karena pada saat dia sudah terlatih baik, terdidik baik, dan jinak, biasanya rantai tersebut akan dilepas. Terutama pada saat mau dilatih. Pada saat rantai dilepas, gajah yang sudah membelenggu pikirannya, sebelumnya kakinya terbelenggu. Kaki terbelenggu, kemudian pikirannya juga ikut terbelenggu bahwa saya hanya bisa bergerak radius 15 meter. Rantai dilepas, kaki tidak terbelenggu, pikiran masih terbelenggu. Hanya 15 meter. Dia nggak bisa, seakan-akan nggak bisa untuk melangkah lebih dari 15 meter. Nah, tadi berarti bebaskan pikiran kita. Beranikan diri untuk melangkah lebih dari 15 meter si gajah. Kita bukan gajah sirkus. Kita adalah pelaku ekonomi yang kreatif. Kita adalah pemain di industri yang kreatif. Seperti itu. Dan Pak Surman, tidak semua orang itu berani melangkah ke sana karena ada resiko kerugian, profit yang tidak maksimal dan sebagainya. Ini kan yang terjadi di masyarakat. Padahal kalau kita change sedikit, maka profitabilitas dan kemudian income itu akan sangat lebih besar daripada yang selama ini ada. Betul. Tapi keberanian itu untuk change ini kan harus ada, Pak Surman, ini keberanian. Sedangkan di sisi lain banyak tantangan, ada seperti change itu kan waktu dan biaya. Sedangkan kesehari-hariannya dia butuh kebutuhan untuk keluarga dan sebagainya. Itulah yang mungkin salah satu menjadi penyebab UMKM atau industri-industri yang penunjang pariwisata ini agak sedikit worry atau khawatir untuk melompat lebih jauh. Oke. Sebenarnya itu semua tergantung dari belenggu rantai gajah sirkus kita yang kita ciptakan. Terus keberanian tergantung dari kita juga. Berani atau tidak. Untuk kreatif, tadi sempat disebut oleh Bapak, kalau Bapak masih ingat, sadar ya, tampil beda, uniqueness. Kayak sekarang nih misalnya, saya perhatikan ya, dari yang Bapak share link tentang program ini, selalu semua penampilannya adalah rapi, batikan atau tangan panjang. Saya beranikan diri apa? Saya tangan pendek nih sekarang. Terus batik, oh iya oke, saya pakai batik. Terus saya punya apa lagi? Nggak ada, udah saya bisa nih, saya buka. Perlu modal nggak? Nggak, dengan begini aja saya udah punya style yang berbeda kok dengan pasiennya, dengan biasanya. Ini contoh ya. Karena Bapak bicara tentang kreatif, kan saya punya style yang berbeda. Saya bisa lagi sekarang ya. Nah, Remudas, saya punya style yang berbeda. Saya tetap jadi narasumber di sini. Saya buka. Apakah saya perlu modal? No. Apa yang ada? Seperti ini. Sekarang tampil beda. Selesai. Apakah dengan tambahan? Sebaliknya, malah dengan reduksi. Saya lepas satu, tereduksi. Lihat, sekarang kita sama-sama ya, kursi yang tadinya sama, sudah berbeda. Pak Syahniat dengan saya berbeda. Kursi saya punya corak lebih banyak. Inilah yang membuat sedikit berbeda dan tampilan yang berbeda. Dan hasilnya juga berbeda ya. Secara visualnya berbeda. Visual berbeda. Nah, ini bisa gimana? Apakah semua narasumber Bapak berani untuk pakai t-shirt? Nggak tahu. Tidak semua. Saya beranikan diri, ya. Saya biasakan diri untuk selalu berani berbeda. Kalau kita mau berbeda, harus berani berbeda dulu. Menarik. Nah Pak, kalau untuk industri kreatif kan dampak ekonomi kan harus ada juga ya. Karena namanya ekonomi kreatif pasti akhirnya akan berdampak terhadap kesejahteraan
masyarakat di suatu daerah atau suatu tempat, Pak. Betul. Dan tantangannya apa, Pak? Belenggu itu ya, Belenggu satu. cara pikir ya. Cara pikir, kemudian tantangan lain adalah Bagaimana menghapus belenggu itu supaya tingkat akurasi dan tingkat keberanian itu menjadi tinggi. oke. Yang pertama ya, sesudah punya bahan-bahan modal-modal tadi Iya. ya, belajar. Belajar dan belajar sesuatu yang baru ya. Jadi belajar, kalau misalnya ada dalam konteks kita harus memproduksi ya, belajar metode memproduksi yang baru. Kalau kita sedang dalam pilar distribusi, belajar metode atau teknik distribusi yang baru. Artinya baru, apakah selalu ilmu yang baru lahir? Belum tentu. Sudah ada di Bisa renewal atau di packaging kembali ya. Iya. Mungkin ilmunya sudah ada, tapi kitanya barangkali belum berkesempatan belajar. Iya. Ya kita belajarlah petik dari orang lain. Seperti itu. Jadi menjadi life learner ya, itu akan baik sekali untuk bisa menjawab berbagai tantangan. Menarik ya. Jadi mungkin karena gini, ketidakberanian secara mindset, ketidakberanian melangkah lebih jauh, kekhawatiran itu karena satu, tidak siap dan tidak tahu ya, Pak. Ya. Salah satu ya. Ya. Tidak siap karena tidak tahu. Betul. Seperti kita menghadapi ujian. Kalau tidak belajar, tidak tahu kan pasti khawatir. Kalau sudah belajar tentang materi topik yang diujikan, pasti lebih pede ya, Pak. Lebih pede. Kuncinya di sana sebenarnya. Iya. Tambahan lagi apa? Ya. Perlu ada pendamping. Oke. Supaya didorong energi, Iya. semangatnya ya. Betul. Yuk bisa. Kalau enggak, sanksi. Iya. Agak sedikit ragu ya, melangkah ini bisa atau tidak. Iya. Masuk akal atau tidak. Kalau dengan ada yang sudah praktek berhasil, maka percaya diri akan menjadi meningkat. Benar. Kita perlu mentor. Karena sudah belajar, sudah tahu, tapi belum tentu waktu prakteknya itu tepat. Iya. Implementasi belum tentu tepat. Iya. Perlu adanya pendamping, perlu adanya mentor. Dalam melakukan ekraf, ekonomi kreatif ya, itu perlu ada mentor bisnis yang Iya. chemistry-nya cocok. Iya. Seperti itu. Karena kita seringkali nggak bisa melihat kedua telinga kita loh, Pak. Iya. Kita bisa melihat ke depan. Bisa lihat depan, tapi nggak pernah kita bisa lihat yang di luar dari jarak pandang kita. Kecuali kaca spion, Pak. Kecuali pakai spion. Gitu ya. Ya kreatif lagi ya. Kreatif lagi. Kenapa bisa? Oh, bisa pakai kaca spion. Berarti itu udah kreatif. Kreatif lagi. Seperti itu. Kaca spion yang bagaimana? Kan gitu lagi ya. Kreatif lagi ditingkatkan. Artinya otak ini selalu harus ditantang untuk Iya. sesuatu yang jangan terlalu mudah untuk menerima keadaan. Yep. Ya. Yep. Oh, saya begini ya udah selesai. Tapi Iya. bagaimana? Iya. Apa? Solusinya bagaimana? Betul. Jadi perlu juga belajar how to be creative. Iya. Ya, rekan-rekan Tribuners. Ada stepnya, Pak? Ada. Iya. Sharing nih kita bongkar sedikit, Pak, supaya sahabat Tribuners ya setuju. Saya yakin semuanya setuju kita bongkar sedikit ilmu Pak Sperman supaya nanti kita bisa belajar bersama. Oke. Jadi tanya ada stepnya, ada jawabannya. Udah selesai dong. Enggak. Oh, belum ya. Ada lanjutannya lagi ya. Lanjutannya lagi apa? Boleh dibagi gitu ya. Boleh dibagi nggak ya kan? Oke ya. Sedikit atau banyak ya? Sedikit atau banyak. Pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi. Gitu ya. Jadi bagaimana untuk bisa menjadi kreatif ya? Kembali satu, ya kita siapkan dulu mental kita dan semangatnya kita bahwa saya mau jadi kreatif. Kemudian hapus semua hal-hal negatif tentang tidak kreatif. Karena setiap orang lahir dengan talenta menjadi manusia kreatif. Setiap orang lahir sebagai manusia kreatif. Sudah ada di dalam diri kita kreativitas tersebut. Yang sering terjadi adalah diselimuti selubung-selubung ya keyakinan diri bahwa tidak kreatif. Jadi tinggal dikupas.
dimunculkan. Kemudian apalagi tipsnya ya, kreatif tidak selalu harus bombastis. Perbaikan kecil juga boleh. Perbaikan kecil pun berarti sudah melakukan inovasi. Kreatif bisa dengan menambah, bisa juga dengan mengurangi. Tadi saya contohkan nih baju saya. Iya. Ya, saya kurangi penampilan saya jadi berbeda. Udah cukup Pak, jangan dikurangi lagi Pak. Kalau kurangin lagi repot nanti ya. Seperti itu. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Oke. Kemudian ada lagi langkah berikutnya apa? Ya. Ya, bisa dengan kombinasi. Oke. Contoh nih, kalau saya geser ke sini, pakai baju batik saya, nuansanya apa? Putih ya. Putih ya. Tapi kalau saya geser ke sini, baju batik saya nuansanya apa? Udah hijau. Ini hitam Pak, bukan hijau. Hitam. Hitam kehijauan. Hitam kehijauan gitu ya. Padahal ini satu kemeja loh. Kalau ditanya, oh Pak Herman pakai baju batiknya nuansa apa ya? Ya. Bisa hitam, bisa putih. Iya. Kalau saya mau, saya tinggal ganti. Pada saat berfoto, kayak tadi kita berfoto ya, Iya. saya geser ke sebelah sini, terlihat, oh saya pakai bajunya hitam. Iya. Di saat yang cuma sepersekian detik, pakai pakaian yang sama, saya cukup bergeser sedikit, ya, modifikasi, Iya. udah jadi putih. Kacamata lagi ya. Kacamata lagi, tambahan lagi, Iya. ya, seperti itu. Eh, Jadi bisa eliminasi, Atau tambah Ya. edition, ada addition, ada modification, ada combination, combination. ya, ada lagi modification. Dimodif ya. Iya, langkah-langkah tersebut ya itu sebagai hal-hal yang basic untuk menjadi kreatif. Menarik. Berikutnya menjadi kreatif lagi apa? Kita bikin seminar aja lah. Atau buka kelas training gitu ya. Iya, iya. Karena kalau dijelaskan itu 1 jam di sini nggak cukup. Nggak Ya. cukup. Oke, sahabat Tribuners tunggu selalu bisa cari informasi dari Instagram dari Pak Suherman Wijaya @suhermanwijaya. Beliau selalu akan sharing ya knowledge di bidang bisnis dan manajemen yang profesional, juga. human development, marketing. Nah, ini akan menarik untuk sahabat Tribuners semuanya ya. Nah, ini Pak Suherman, kalau sudah kreatif dan kalau semua menjadi kreatif, Ya. value added pasti ada ya Pak ya. Ya. Begitu value added ada, pasti akan memberikan nilai tambah kepada customer kita Betul. ya, sehingga mereka akan katakanlah untuk memutuskan untuk konsumsi produk dan jasa kita. Maka di sini ekonomi akan berputar. Bergulir, iya. Berputar. Nah, tantangan berikutnya adalah konsistensi juga Pak. Antara konsistensi dengan inovasi, kalau inovasi terus kan akan membuat customer menjadi pusing Pak. Hari ini berubah. Ini bagaimana Pak? Iya, Kan iya, berubah. Hari ini, oh ini kemasannya begini. Besok saya mau cari kemasan ini, Iya. berubah lagi. Takut khawatirnya isinya berbeda. Nah, Iya. ini bagaimana? Oke. Kapan harus kita siap dan kapan harus kita bisa untuk mass production? Oke, ya. Pertanyaan yang menarik ya. Nah, untuk menjawab ini kita pakai marketing approach, Oke. ya, pakai ilmu marketing. Iya. Gitu. Jadi gimana? Kapan harus berubah? Product life cycle lagi ya. Bisa product life cycle, bisa product development, ya, ke sana. Tapi kan tadi tantangannya adalah apakah product development tersebut dibutuhkan pada saat ini, atau besok, atau minggu depan, atau kapan? Iya, menarik. Nah, saya pakai ilmu marketing. Ilmu marketing adalah customer centris. Ya, jadi kita menempatkan customer sebagai yang paling utama. Bahwa kita melakukan bisnis itu hanya semata-mata untuk kebutuhan kepentingan customer, pelanggan kita. Gitu. Jadi kalau pelanggan membutuhkan perubahan, ya, kita berikan. Melakukan perubahannya kapan? Sebelum mereka butuh. Menarik. Persiapan dulu. Ya. Tapi Tapi banyak yang terjadi Pak. Ya. Setelah gak dicari customer baru mau berubah Pak. Nah, itu telat. Akhirnya bingung sendiri Pak. Ya.
kok nggak laku-laku, Pak? Kok nggak laku? Omset kok makin turun. Iya. Wah, gini. Tiba-tiba udah Penyebabnya apa, tutup gitu ya. Penyebabnya apa? Hah? Penyebabnya Sense of crisis. sense of crisis ya, environment kita ya. timbul, ya, kemudian terlalu merasa diri sendiri paling Sudah benar, udah powerful, paling hebat gitu ya Pak ya. Nah, ini harus Barangkali. hati-hati ya Pak Suherman ya. Setuju Pak, mesti seperti Pak Syaniat yang selalu humble. Saya belajar banyak dari Bapak Pak Suherman. Jadi ya gitu. Jadi kita selalu waspada ya Pak ya. Ya. Konsumen mau produk kita berubah atau tidak ya. Kalau mereka masih nyaman dan terpenuhi, ya mungkin sementara kita tahan diri dulu ya. Kecuali nah ini Ya. ilmu yang berikutnya nih di marketing, ya kan? Ya. Kita berikan sesuatu yang bermanfaat, beneficial bagi konsumen kita, yang seringkali konsumen nggak tahu apa yang dia butuhkan. Ini Pak, ilmu mahalnya. One step ahead ya, lebih One step maju ahead. yang dia bahkan customer tidak menyadari. Iya, Seperti komputer, gadget ya, betul. smartphone kita nggak tahu akan terjadi seperti apa. Iya. Tiba-tiba diberikan, ini ada teknologi yang bisa membantu. Semua orang mengikuti. Betul. Jadi kita Tapi ini kan mesti tidak siap. mudah, Pak. Iya. Justru yang menariknya adalah yang tidak mudah. Kalau mudah kan semua bisa ditiru ya. Iya, gitu. Jadi hal yang tidak mudah itulah kesempatan bisnis yang baik. Opportunity-nya lebih gede. Opportunity lebih gede, ya. Semakin sulit Ya, berarti profit gain-nya lebih tinggi. menarik Pak Suherman. Gitu. Ya. Dan jangan lupa juga nih, customer centris, ilmu marketing Ya, yang belajar bukan cuma kita atau beberapa orang, tapi kan banyak sekali orang. iya, Berarti semua juga sudah menempatkan diri ke sana. iya. Semua berlomba-lomba Dan untuk memberikan yang berlomba-lomba. terbaik. Mereka juga sama-sama pelaku bisnis. Iya. Berarti apa yang perlu diperhatikan, Pak? Persaingan ya, Pak. Ya? Persaingan. Jadi persaingan juga perlu diperhatikan. Kalau persaingan kita cerita apa Pak Suherman? Kecepatan. Persaingan kita cerita yang pertama adalah ya memahami kebutuhan dan keinginan si konsumennya kita. Yang pertama itu ya. Yang utama itu. Ya. Gitu. Jadi kita pahami. Nah, tentang seberapa cepat, ya kita mesti lebih cepat daripada semua orang yang lain untuk bisa memahami apa sih yang dibutuhkan oleh target market kita. Nah, sekali lagi saya garis bawah ini saya tekankan, ya. Konsumen seringkali tidak tahu apa yang mereka mau. Konsumen seringkali tidak tahu apa yang mereka butuh. Percaya? Nggak percaya? Percaya Pak. Percaya, Ya. ya. Kalau yang nggak percaya Tribuners, coba kalau misalnya saya tanya Anda, Tribuners, sebagai konsumen fashion misalnya. Kalau saya tanya, fashion apa sih yang Anda butuhkan agar Anda bisa beraktivitas dengan nyaman dan tampil keren serta ekonomis? Jawabannya pasti perlu waktu berpikir. Gampangnya itulah tugasnya gampangnya adalah Pak Suherman. Coba ada desain terbaru yang cocok bagi saya. Nah, itu kan. Kreatif lagi ya. Customer Kreatif lagi. karena nggak tahu. Customer nggak tahu. Nah, kita yang mesti kreatif menggali gitu ya Oke. kan. Mari Pak Suherman, tidak terasa pembicaraan kita sudah hampir 1 jam juga ya. Begitu ya. Hampir 1 jam dan ya semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Jadilah profesional individu yang kreatif, karena yang kreatif selalu akan mencari solusi-solusi terbaik untuk bisnis dan profesional dimanapun di bidang apapun Iya. berada ya. Betul. Maka akan memiliki kesempatan maju lebih satu langkah ke depannya. Sebagai penutup Pak Suherman, sebagai penutup kesimpulan Aha. ya, untuk sahabat Tribuners. Oke, ya. Sahabat-sahabat Tribuners, ya, bahwa topik hari ini yang diangkat oleh Pak Syaniat menarik ya, tentang ekonomi kreatif atau industri kreatif ya. Bahwa saat ini kita hidup di zaman high technology, zaman digital, sehingga berbagai informasi ya itu akan cepat sekali dan banyak sekali didapat. Itu juga akan mempercepat proses transformasi. Nah,
Karena itu, kreativitas tidak bisa tidak harus terus kita pupuk dan tingkatkan. Karena jika kita tidak gunakan unsur kreativitas, maka kita akan menjadi pebisnis purba. Di mana marketnya sekarang hampir tidak ada. Ya, contoh sederhananya apa? Kalau mau makan, harus menanam sendiri. Harus mencangkul sendiri, harus menyiram sendiri. Bayangkan kalau tidak ada sumber air, tidak ada benih yang jual. Nah, itulah demikian sulit analogi kalau kita menjadi pebisnis purba. Jangan jadi pebisnis purba, tapi menjadi pebisnis kekinian dan juga siap-siap untuk menjadi the future business person. To be creative is your ability, is your target to be achieved. Demikian mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Suherman. Sama-sama. Jaya, ya terima kasih waktunya sangat berharga. Sama-sama. Yang keliling terus di 6 destinasi pariwisata. Iya. Ya, 2 tahun masih di programnya. Ya, masih sempat ke studio Tribun Medan. Iya. Terima kasih Pak Suherman, sehat dan sukses selalu ya. Sahabat Tribunan, semoga yang dibicarakan bersama Pak Suherman Wijaya ini bermanfaat, to be kreatif ya. Dan kita doakan bersama supaya dan semoga sahabat Tribunan selalu sehat dan makmur sejahtera semakin maju ke depannya. Sampai jumpa Inspirasi Bisnis episode berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.